Di era kepemimpinan Kekhalifahan Abbasiyah menjelma sebagai adik kuasa dunia yang sangat disegani. Dalam dua dasawarsa kekuasaannya, sang khalifah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai penguasa ilmu pengetahuan dan peradaban di jagat raya. Khalifah Abbasiyah ke-7 yang mengantarkan dunia Islam pada puncak pencapaian itu bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun sebagaimana digambarkan Ahmad Amin dalam bukunya Dola Al-Islam merupakan seseorang yang berwawasan luas dalam mendalam, serta senang terhadap kegiatan keilmuan dan kesusastraan. Ia mendatangkan para ilmuwan ke istananya untuk berdebat dan beradu pandangan dalam berbagai keilmuan, seperti sastra, fikih, sejarah, dan kalam. Dalam masalah kalam, corak pemikiran Al-Ma'mun cenderung berpikir filsafafi, khususnya filsafat Aristoteles. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara akal dan wahyu. Dia membebaskan pikirannya, namun tetap terikat oleh dasar-dasar agama. Atas corak pemikiran inilah secara tidak langsung dia dekat dengan pemikiran Mu'tazilah, yang memang lebih banyak berpikiran bebas dan mengandalkan rasionalitas. Kendati begitu, pada masa kekuasaannya para ulama melakukan gerakan penentangan terhadap kebijakan Al-Ma'mun yang menerapkan minah. Minah merupakan upaya dari Khalifah Al-Ma'mun untuk memaksakan pandangan teologisnya dalam menegakkan otoritas keagamaan yang dimiliki Khalifah. Sebagai orang rasionalis, dia cenderung pada pemikiran Mu'tazilah. Al-Ma'mun tidak bisa menahan godaan untuk memaksa para ulama tradisional agar memiliki paham yang sama dengannya. Maka muncullah peristiwa minah, yaitu semacam tes keagamaan di mana mereka yang memiliki paham berbeda akan dieksekusi oleh negara. Aliran Mu'tazilah ialah aliran yang mendasarkan paham keagamaan mereka atas 5 ajaran ini, yaitu at-tauhid keesaan Allah, al-adlu keadilan, al-wa'du wa al-wa'id janji dan ancaman, al-manjilah bain al-manjilatain posisi di antara dua posisi, dan al-amru bi al-ma'ruf wa nahyi al-munkar menyuruh berbuat kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Dalam perkembangannya, 5 ajaran ini memiliki perincian-perincian sebagai pemahaman turunan dari setiap 5 ajaran dasar ini. Selain itu, kelima ajaran ini diurutkan menurut pentingnya kedudukan tiap dasarnya. Dengan demikian, at-tauhid menempati posisi terpenting bagi Mu'tazilah. Kemahaesaan Tuhan bagi Mu'tazilah ialah Tuhan benar-benar Maha Esa dan Dia merupakan zat yang unik serta tidak ada yang serupa dengan Dia. Pemahaman ini membawa konsekuensi peniadaan paham tajis dan nafsiyah sifat karena dianggap mengutari keesaan Allah. Peniadaan sifat berimplikasi pada penyataan kemakhlukan Al-Quran. Dalam sejarahnya, pemikiran kemakhlukan Al-Quran pertama kali dikemukakan oleh Ja'id bin Dirham pada masa pemerintahan Abdul Al-Malik bin Marwan. Sebab pemikirannya ini pun Ja'id akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Abdul Allah di depan mimbar setelah melaksanakan sholat Id tahun 124 Hijriah. Setelah meninggalnya, pemikiran ini dibawa oleh Jaham bin Safwan hingga akhirnya dia pun mengalami nasib yang sama dengan Ja'ad pada tahun 128 Hijriah. Pemikiran ini pun tetap ada pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah pertama. Di masa Ar-Rasyid, pemikiran ini muncul kembali sebelum diproklamasikan oleh Mu'tazilah. Pemikiran kemakhlukan Al-Quran mendapat tantangan dan tekanan dari pemerintah. Yang ada giliran kemudian pemikiran ini mendapat momentumnya, khususnya di masa pemerintahan Al-Ma'mun. Istilah Mu'tazilah dalam kajian ini merupakan aliran teologi yang kelahirannya tidak lepas dari peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha dan Amir bin Ubaid dalam Holakoh Hasan al-Basri. Ketika itu, Wasil mengajukan pemikirannya tentang al-manzilah baina manjilatain bagi pelaku dosa besar ataupun murtakib al-kabair yang terjadi pada paruh terakhir abad ke-8 Masehi. Mu'tazilah mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada kekhalifahan Abbasiyah. Hal ini terbukti dengan terus bertambahnya pengikut aliran ini, hingga muncul dua aliran besar Mu'tazilah, yaitu aliran Mu'tazilah Basroh dan aliran Mu'tazilah Baghdad. Menurut kelompok Mu'tazilah, Al-Quran itu baru dan makhluk karena dia tidak termasuk dalam sifat-sifat zat yang azali.
Alasan Mu'tazilah menganggap Al-Quran itu makhluk bisa dilihat dari dua perspektif, akliyah dan nakliyah. Adapun contoh dari perspektif akliyah adalah jika Al-Quran itu merupakan kalam azali, yaitu salah satu sifat Allah, maka akan timbul kemustahilan. Di antaranya ialah al-amr ataupun perintah dalam Al-Quran tidak akan bermakna jika tidak ada al-ma'mur yang diperintah. Merupakan suatu kemustahilan jika ada al-ma'mur yang diperintah pada masa azali. Begitupun kitab yang turun kepada Musa berbeda dengan kitab yang turun kepada Nabi Muhammad. Maka menjadi mustahil jika kita mengatakan kalam ataupun zat itu satu, sedangkan dia berbentuk berbeda-beda dalam setiap utusan. Sedangkan contoh dari perspektif nakliyah adalah Allah telah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Lafaz za merupakan keterangan waktu masa lampau, maka realitasnya firman Allah itu dengan keterangan waktu itu dikhususkan pada waktu tertentu, sedangkan semua yang dibatasi dengan waktu merupakan hal baru, dan yang baru itu makhluk. Daulah Umayyah digantikan oleh Daulah Abbasiyah, pemikiran kemakhlukan Al-Quran pun nasibnya sama, yaitu menjadi pemikiran yang dilarang bahkan ditentang oleh penguasa yang ada. Hal ini jelas terjadi pada periode kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masanya ini, pemikiran bahwa Al-Quran merupakan makhluk ini pun muncul. Bishr bin al-Marishilah, tokoh yang mengumandangkan pemikiran ini, dikatakan bahwa dia merupakan seorang Yahudi. Bishr menyerukan pendapat ini hampir selama 40 tahun dan dia telah mengarang banyak buku mengenai masalah ini sebelum akhirnya dia meninggal pada tahun 218 Hijriah. Satu riwayat mengatakan bahwa Ar-Rasyid sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh Bishr sehingga dia berjanji untuk membunuhnya. Hal inilah yang menyebabkan Bishr selalu hidup sembunyi-sembunyi selama periode Khalifah Ar-Rasyid. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa pemikiran kemakhlukan Al-Quran yang muncul pada akhir Daulah Umayyah dan terus berkembang pada masa Daulah Abbasiyah sebelum masa Khalifah Al-Ma'mun terus mendapat penolakan keras dari pemerintahan yang ada. Bahkan, mereka yang mengumandangkan pemikiran ini tidak segan-segan untuk dibunuh karena dianggap telah menyeleweng dari mainstream pemikiran Islam yang ada pada waktu itu. Khalifah Al-Ma'mun dikenal dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilihat dari berdirinya Bait Al-Hikmah yang menunjang perkembangan keilmuan di dunia Islam. Dalam hal ini dikatakan khazanah keilmuan Islam berkembang sangat pesat. Pada masa ini pula Islam mampu menerjemahkan tradisi keilmuan Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Dalam hal ini ia menegakkan otoritas keilmuan sebagai orang yang rasional. Pemikirannya lebih condong pada Mu'tazilah hingga Khalifah Al-Ma'mun meyakini bahwa Al-Quran merupakan makhluk. Di tengah meningkatnya kajian keilmuan, setidaknya terdapat dua aliran besar pada masa Al-Ma'mun. Aliran pertama merupakan aliran yang berporos pada akal sebelum meninjau kepada teks. Yang tergabung dalam aliran ini adalah Imam Abu Hanifah, Mu'tazilah, sebagian ahli kalam seperti Abu Hasan al-Asy'ari. Mu'tazilah dan ulama ahli kalam telah mempelajari filsafat Yunani dan logika. Hal itu tampak jelas dalam pembahasan mereka terhadap masalah keagamaan, sebagai upaya untuk menkompromikan antara filsafat dan agama. Sedangkan aliran kedua merupakan aliran ahli al-sunnah. Termasuk dalam aliran ini ialah pengikut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal. Keberadaan corak pemikiran yang berbeda ini membawa pada perdebatan yang luas, yang mencakup masalah-masalah keilmuan dan agama. Tipikal pemikiran Al-Ma'mun yang mencoba menyelaraskan antara agama dan akal, menjadikannya condong kepada aliran pertama. Dia mulai dekat dengan aliran Mu'tazilah dan merangsang aliran ini untuk menyebarkan pemikirannya. Selain itu, dia pun kemudian mengakui bahwa dirinya merupakan seorang penganut Mu'tazilah. Lebih lanjut, Al-Ma'mun menjadikan tokoh-tokoh Mu'tazilah sebagai dewan pelaksana keilmuan di istananya. Dan akhirnya Al-Ma'mun mendeklarasikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi Daulah Abbasiyah pada tahun 827 Masehi.
Perkembangan Mu'tazilah menjadi aliran yang berorientasi sosial politik oleh dua instrumen pentingnya, yaitu pemikiran kemakhlukan Al-Quran serta tragedi Mihnah. Perdebatan perbedaan aliran akhirnya memicu lahirnya propaganda politik dalam tragedi Mihnah. Hal inilah yang menjadi bumbu awal dalam tragedi Al-Mihnah. Pasalnya, ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa Al-Quran itu qadim, sedangkan Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai makhluk. Dari hal inilah, Khalifah Al-Ma'mun menggunakan kekuasaannya, ditandai dengan surat yang berisi memerintahkan Al-Mihnah. Tak lama setelahnya, terbit surat kedua yang berisi tentang perintah terhadap gubernur Irak untuk membawa 7 orang ulama. Ulama tersebut dimintai pendapat apakah Al-Quran merupakan qadim atau makhluk. Mereka yang memilih qadim akan disiksa dan mereka yang memilih makhluk akan selamat. Khalifah Al-Ma'mun juga memerintahkan gubernur Baghdad untuk memberlakukan Mihnah secara umum, melibatkan seluruh pejabat negara dan seluruh warganya. Sesungguhnya, terjalin hubungan mesra antara pengetahuan dan kekuasaan. Pengetahuan dijadikan alat propaganda politik untuk meraih kekuasaan, dan kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang diinginkan penguasa. Istilah ini dikenal dengan power knowledge. Maka, hal ini ada kaitannya ketika kita membahas kekuasaan dalam peristiwa Al-Mihnah. Sebab, dalam peristiwa ini, para tokoh dan pejabat negara dipaksa untuk sepaham karena kemakhlukan Al-Quran adalah sesuatu yang benar menurut Khalifah Al-Ma'mun. Maka siapapun yang menentang akan dimusnahkan. Salah satunya dengan cara penyiksaan dan pembantaian pada lawan mazhab mereka. Dalam hal ini, terlihat bahwa jika pengetahuan dianggap benar oleh penguasa, maka seluruh komponen di bawahnya harus patuh dan sejalan. Dari peristiwa ini, bisa kita lihat betapa besarnya dampak dari kekuatan penguasa hingga semua orang berebut mendapatkan kekuasaan. Pemikiran Al-Ma'mun ini sesungguhnya memiliki keterlibatan dengan proses peradaban barat, yaitu agresi rasio dengan kepastian filsafat pencerahan sebagai ambivalensi terhadap hadirnya kekuasaan dalam negara. Sebab kekuasaan adalah akibat langsung dari pemisahan, perbedaan, ketidaksamaan, dan ketidakseimbangan atau diskriminalisasi. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan situasi intern adanya perbedaan. Dalam kenyataannya, perbedaan ini dibentuk dan ada di tengah keyakinan beragama. Khalifah Al-Ma'mun menjadikan aliran Al-Mu'tazilah sebagai doktrin negara berjubah agama yang membuatnya menjadi otoriter termasuk dalam pelaksanaan Al-Mihnah. Mihnah merupakan konsekuensi logis yang dilakukan Al-Ma'mun sebagai alat untuk menopang penyebaran pendapat kemakhlukan Al-Quran. Al-Ma'mun dalam kapasitasnya sebagai pemimpin kaum muslimin meyakini bahwa ia memiliki kewajiban untuk memurnikan akidah kaum muslimin yang menyatakan bahwa Al-Quran itu qadim. Langkah pertama dalam pelaksanaan Mihnah, Al-Ma'mun mengirim surat pertama kepada Gubernur Baghdad, Ishaq bin Ibrahim bin Musab. Surat pertama kemudian disusul dengan surat-surat berikutnya yang berisi perintah untuk menguji keyakinan tentang status Al-Quran. Di antara para ulama yang diuji ialah Ishaq dan Bis bin Walid, Ali bin Muqatil, Abu Hasan al-Ziyad, Ahmad bin Hanbal, Ibnu al-Buka, dan Muhammad bin Nuh. Kesemuanya akhirnya mengakui bahwa Al-Quran merupakan makhluk kecuali dua tokoh yang bersikeras mengatakan bahwa Al-Quran merupakan qadim, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Hingga akhirnya Al-Ma'mun mengirim surat kelima yang berisi perintah kepada Ishaq untuk mengirim dua tokoh tersisa yang masih teguh memegangi pendiriannya. Akhirnya kedua tokoh itu pun dikirim menuju kamp tentara Khalifah. Ketika perjalanan rombongan ini tiba di Raqqa dan kabar kematian Khalifah Al-Ma'mun sampai kepada mereka, Gubernur Raqqa pun lantas memulangkan kembali kedua tokoh tersebut ke Baghdad. Namun Muhammad jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dilepaskan dari rantai yang membelenggunya dan menjadi imam sholat jenazah sahabatnya tersebut. Kebebasan berpikir pada saat itu memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan pemikiran teologi Islam hingga menyebabkan peristiwa berdarah. Belum meninggal, Khalifah Al-Ma'mun sempat berwasiat agar Khalifah setelahnya dijabat oleh Al-Mu'tasim dan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada masanya,
yaitu mihnah mengenai pemikiran kemakhlukan Al-Quran. Pelaksanaan mihnah yang terkenal pada masa Al-Mutasim ketika dia menguji Ahmad bin Hamdal mengenai kemakhlukan Al-Quran. Ketika itu dia menentang keras pendapat tersebut. Hal inilah yang menjadikan pemerintah Daulah Abbasiyah menangkap dan membawanya ke istana. Kemudian dihukum cambuk oleh Al-Mutasim pada tahun 220 Hijriah. 7 tahun setelah pelaksanaan mihnah terhadap Ahmad bin Hamdal, Al-Mutasim meninggal dunia, tepatnya pada tahun 227 Hijriah dan digantikan oleh putranya yaitu Al-Watsik. Al-Watsik yang memiliki kecintaan kepada keilmuan menjalankan mihnah yang berbeda dengan ayahnya, yaitu dengan balutan ilmu serta akidah. Salah satu mihnah yang terjadi dan terkenal yaitu ketika Al-Watsik menguji Ahmad bin Nas bin Malik bin Al-Aitham Al-Khuzai. Dia dibunuh Al-Watsik pada tahun 231 Hijriah. Pemerintah kepemimpinan Khalifah Al-Mutasim memakai metode yang sama seperti Khalifah Al-Ma'mun. Menurut sebagian, kemakmuran masyarakat mengalami peningkatan 20%. Begitupun dengan peningkatan bidang militer. Pada bidang sosial politik, rupanya mengalami penurunan, di mana Khalifah Al-Mutasim lebih mementingkan orang luar seperti Turki, yang mengendalikan pos-pos penting di pemerintahan yang berimplikasi kepada kompleksitas persoalan, seperti menurunnya solidaritas bahkan keterpecahan masyarakat. Hubungan antara penguasa dengan ulama menjadi mesra dan harmonis kembali ketika Al-Mutawakkil menjabat sebagai penguasa dan membatalkan konsep kemakhlukan Al-Quran, serta menunjukkan kecenderungannya kepada para ahli fikih dan hadis di tahun 234 Hijriah. Al-Mutawakkil merupakan khalifah ke-10 dari rangkaian Bani Abbasiyah. Kebanyakan ulama telah menganggap bahwa dia adalah yang telah menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa beliaulah mengangkat berbagai bentuk penindasan dan penyiksaan yang dialami ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Setelah masa Al-Mutawakkil sebagai pengembali kemuliaan Al-Quran, ia dibunuh oleh seorang prajurit Turki pada tahun 11 Desember 861 Hijriah. Konon katanya pembunuhan ini merupakan bagian dari plot yang direncanakan oleh putranya Al-Muntashir yang menjadi jauh dari ayahandanya. شغوف إلى ربه أحب رضاه